Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku ya, saya akan mau berbagi pengalaman ya, berbagi tips dan pengalaman ya seputaran TKW ya. Nah, saya akan bercerita ada seorang ibu yang berumur 46 tahun, namanya Kuniati. Kuniati ini ya, dia itu bekerja ada 3 kali ke luar negeri ya, tapi yang 2 kalinya itu selalu gagal. Nah, dia ini punya anak 2 perempuan semua. Dia ini karena suaminya ini sering main judi dan juga main perempuan, makanya dia itu bercerai dengan suaminya. Dan dia pun memutuskan pergi ke luar negeri. Nah, karena dia ini belum pernah pengalaman ke luar negeri ya, dia ini bekerjalah di luar negeri ya. Tapi di situ karena majikannya galak ya, dia itu kabur teman-teman. Selama hampir kurang 2,5 bulan dia pergi dari rumah majikannya. Terus paspornya itu kan di majikan. Nah, dia itu kabur terlunta-lunta di negara orang. Akhirnya dia itu ada yang menolongi orang Lombok ya. Orang Lombok ini dia menolongi Kuniati. Terus sama ya, orang Lombok juga ini kaburan ya. Dan dia itu tinggal di hutan ya. Hutan di situ dia beli tikar ya, terus masak alat-alat masak semua. Terus dia itu selama 6 bulan tinggal di hutan bersama yang menolong dia ini ya. Kemudian dia ini akhirnya selama 6 bulan itu dia pun punya ongkos dan dia pun balik bersama yang menolongnya ini orang Lombok. Terus kemudian dia ini naik kapal tongkang. Nah, di situ kejar-kejaran sama petugas ya. Dia naik kapal tongkang, terus akhirnya katanya dia itu tidak tahu ya. Dia itu kalau ada petugas dia selem ya ke bawah sungai ya, sampai berapa menit gitu, sampai 10 menit atau berapa ya. Terus kemudian dia pun berhasil balik ke Indonesia ya. Ke Indonesia dia itu pulangnya ke Medan. Nah, di Medan ini dia pun jadi pengemis karena dia itu mau pulang kan tak ada uang. Nah, di situ dia menjadi pengemis sampai 8 bulan. Nah, di situ yang penting dia itu bisa makan aja. Tinggal pun di emper-emperan toko. Nah, setelah 8 bulan itu dia itu bertemu seorang perempuan. Dan dia seorang perempuan ini sangat baik sekali ya. Dia menawarin kerjaan. Bu, katanya, daripada ibu di jalan-jalan kayak gini, lebih baik ibu ke luar negeri saja, Bu. Nanti saya biayain. Akhirnya Kuniati ini pergilah bersama ibu itu ke PT ya, ke PT, dan dia itu dibiayai sama ibu ini sampailah dia itu berangkat lagi ke Malaysia. Nah, terus ke Malaysia dia ini bekerjalah di Malaysia teman-teman, dan dengan majikannya ini orang hitam ya, nggak tahu orang hitamnya siapa, saya pun tidak tahu ya, saya tidak bisa sebutkan ya. Nah, dia ini bekerja di situ. Majikan ini sangat pelit sekali teman-teman. Sampai-sampai dia ini ya sampai kekurang makanan pada malam hari. Si majikannya ini selalu menghabiskan makanan dan tersisa nasi saja. Terus dia ini malahan Maya daging yang sudah 2 hari ya dibuang ya, tapi sudah dikasih panas kan dibuang, suruh dibuang loh, nggak boleh dimakan sama pembantu ya.
Nah, akhirnya Kuniati ini disisakan nasi ya, cuma 1 centong ya, nasi sama ikan sedikit ya. Terus kemudian dia ini dengan berat hati dia itu akhirnya ayam yang sudah dibuang itu ya di tempat sampah ya, dia makan. Astagfirullahaladzim, kasihan sekali ya. Nasibnya ini Kuniati sangat tidak beruntung sekali teman-teman. Nah, setelah dimakannya, dia itu sampai 1 tahun ya di situ, karena dia ini dulu itu tidak dikasih handphone lah, tidak bisa komunikasi sama agent ya teman-temannya. Akhirnya di situ 1 tahun dia itu sangat kesusahan, tapi dia itu ngobrol sama temannya ini punya HP ya, tetangga sebelah ya, pembantu sebelah, dan dia itu meminjam handphone dari temannya itu. Nah kemudian di situ ya dia kabur lagi teman-teman. Setelah kabur ya 1 tahun itu tidak menerima gaji teman-teman. Sungguh sangat memprihatinkan sekali nasib Kuniati ini. Terus dia itu bersama temannya ini kabur selama 1 tahun itu dari majikan yang hitam itu. Dia kerja lagi di situ, dibuat sama majikan yang baru ada ya. Ya memang sangat baik sekali majikan yang baru ini, dan sampai 2 tahun lah dia kerja ya teman-teman ya. Tapi terus kemudian dia itu kata majikannya, pulanglah dulu, nih saya bakalin nih uang ya, di perjalanan aja 2 juta ya. Terus 2 juta itu waktu dulu kan masih tiket murah ya teman-teman ya. Terus katanya nanti saya kasih cek ini, cairkan ya di bank ini katanya. Akhirnya si Kuniati itu pulang, terus dia itu ternyata di ceknya itu adalah cek kosong. Nah selama 2 tahun itu teman-teman dia hanya menerima 2 juta dan ceknya itu kosong. Nah akhirnya dia itu gimana ya, sudah nasib ya, sudah bekerja 2 kali, nasibnya sangat malang sekali teman. Nah terus kemudian dia itu sudah berputus asa ya, tidak ada uang, terus makan pun ikut-ikut orang aja ya. Untungnya ada temannya ya, teman dia itu tinggal di rumah temannya ini ya. Terus kemudian ya dia itu balik ke anaknya ya teman-teman ya, yang anaknya pun dulu dia bekerja itu dibiayain juga ya sampai SMA ya, dan anaknya ini kerja di pabrik teman-teman. Tapi dia ini punya menantunya itu berandalan ya, tidak baik gitu sama dia, dan akhirnya dia itu bertengkar sama menantunya ya, karena perbuatan menantunya tidak baik sekali ya sama orang tua ya. Akhirnya dia memutuskan untuk bekerja kembali ke luar negeri ya, ke Malaysia lagi. Dan di situ dia kerja sampai 9 kali dibalikin sama majikannya, karena rambutnya itu sudah beruban ke sini ya, putih. Karena dia itu kerjanya di orang Cina ya, dan dia tidak bisa pakai hijab ya teman-teman ya. Terus kemudian di situ ada ya yang sangat lucunya itu ya teman-temannya, baru saja ya sama izinnya itu dibawa ke itu ya, ke majikan ya, baru juga duduk, belum kontrak, belum apa. Kemudian ada anak kecil 2 ya, katanya, mama ada hantu. Ternyata bukan hantu, itu si Kuniati rambutnya putih di sininya. Anak kecilnya itu tuh ketakutan. Akhirnya, bu maaf ya saya tidak bisa terima ibu karena anak saya ketakutan sama ibu. Akhirnya dibawalah Kuniati ini balik lagi sama agent itu yang ke-9 kali ya majikannya.
ditolak terus kemudian ada terakhir ya, katanya Kunyati ini ada kerjaan tapi jaga nenek-nenek yang sedang sakit dan juga lumpuh. Akhirnya Kunyati ini kerjalah di nenek-nenek ini. Nah kemudian di nenek ini dia bekerja itu sampai 3 tahun ya teman-teman. Dia ini sangat baik, anak-anaknya pun sangat baik. Akhirnya selama 3 tahun ini dia menerima gaji yang sangat banyak ya teman-teman ya, karena dia ini tidak memakai uang gajinya ini buat apa-apa, karena dia memikirkan, oh saya mau Indonesia ke Semarang itu saya harus ada uang karena tidak punya saudara dan juga anak pun sudah tidak sayang sama dia. Nah akhirnya Kunyati ini berhasil ya teman-teman, disayangi majikan dan dia pun dikasih bonus sama majikannya karena neneknya yang dijaga itu sudah meninggal dan anaknya dari luar negeri itu mengasih imbalan yang sangat lebih lah ya gitu. Nah akhirnya Kunyati pulang teman-teman, karena dia itu sudah umur 45 tahun ya, sudah tua lah. Terus dia itu pulang ke desa, dia dengan berjualan dengan uang yang sangat banyak dia simpan ke bank, dan dia sekarang berjualan bawang putih dan juga bawang merah di pasar ya. Alhamdulillah teman-teman, berkat kerja keras dan juga kesabarannya dalam bekerja ya, menjalani kehidupan yang sangat berat sampai terlunta-lunta di mana-mana. Akhirnya dia itu sekarang berhasil dan juga mempunyai uang yang sangat banyak. Amin ya. Ya, terima kasih buat teman-teman ya yang selalu mendukung ya. Nah, tipsnya teman-teman, jika kita mau kerja ya dan menjalani kehidupan ini dengan baik ya, kita kadang-kadang down ya. Down itu stres ya dengan kehidupan. Kadang apalagi kita ini buat makan kadang susah ya, apalagi Kunyati yang bertahun-tahun seperti itu, tapi dia bersabar dan akhirnya menerima hasil yang sangat memuaskan karena dia itu orang yang sangat sabar ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya ya teman-teman, jangan lupa komen dan like nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.